Boa nih sebenarnya dulu dapat pendidikan agama dari kecilnya sama orang tua tuh seperti apa sih? Ketat banget sih. Maksudnya agama tuh emang dari kecil udah diajarin. Kayak bapak kan emang kebetulan dia tuh ibaratnya apa ya, tetua di pondok pesantren. Oh gitu. Kayak yang jagain lah, tapi bukan pemilik. Yang jagain gitu. Jadi kalau misalkan ilmu agama tuh emang udah ini banget gitu. Dari TK aja udah disuruh ngaji. Ngaji tuh TK tuh 2 kali ngajinya. Pergi madrasah sama malamnya tuh ngaji Iqra di masjid. Itu tapi bukan bapak yang ngajarin sih, guru ngaji. Karena ada guru ngaji datang. Karena kalau misalnya bapak yang ngajarin jadinya bukan ngaji, berantem. Kenapa? Ya begitulah, pasti tahu Keras ya, lah. keras ya. Orang tua kalau ngajarin kan keras kan. Kan dulu belum bisa nyebut sa kan. Iya. Sa. Iya. Dia tuh keke anaknya suruh bisa sa, kan kagak bisa dong. Ini mulut saya pembonyong juga tetap aja belum bisa. Karena takutnya kebiasaan sih sebenarnya. Iya. Karena gue juga ngalamin kan, begitu ngajarin anak gue yang sekarang yang umurnya 4 tahun gitu, teman-teman Insight ya. Da sama ta itu kan susah kan, lidah kayak harus digigit kan. Jadi kalau dia udah terbiasa ngomong za atau sa, itu jadi kita kayak gemes sendiri gitu loh. Kenapa nggak bisa gitu ya? Jadi kayak ayo ta, yuk ta gitu loh. Jadi kita kayak maksain gitu, ngerti nggak? Padahal ntar udah gede juga dia bakalan pola pikirnya berubah sih. Maksudnya iya dia juga bakalan, oh ini huruf hijaiyah kayak gini harus gue pelajarin kayak gini. Sebenarnya gue pribadi, cuman emang orang gede juga gitu sih. Iya, tapi kan takutnya kan, karena kebiasaan itulah akhirnya jadi nanti bacanya makrosnya nggak pas gitu kan. Iya sih, benar. Makanya sering ribut tuh, bapak, anak, ibu sama anak tuh. Nah iya benar. Pas ngajarin. Tapi kalau emak saya mah lebih udah biarin aja, ntar juga dia tumbuh sendiri gitu kalau emak saya. Lidahnya? Iya, jadi bercabang 3. Oh jadi yang keras tuh lebih ke ayah gitu ya? Tapi Bapak Boa kerasnya bukan keras ngebentak, tapi kayak lebih greget, kesel gitu. Gimana sih greget yang nggak diomelin kayak ngomong kasar atau apa. Dia nggak pernah ngomong kasar sekalipun sama Boa. Sekalipun nggak pernah kasar. Nggak pernah ngangkat tangan, nggak pernah. Kalau begini pernah dia. Itu pas foto gitu kan. Nah, kalau dari orang tua kan biasanya kita suka dapat omongan-omongan gitu kan waktu kita diajarin masa kecil agama dan segala macamnya. Itu biasanya orang tua tuh kan suka ngajarin kayak ada satu hal yang melekat banget nih dari kecil sampai dengan sekarang gitu omongannya. Oh iya, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Nah, Boa tuh dulu dikasih omongan apa sih sama ayah atau sama ibu gitu? Kalau Bapak Boa sih ngajarin jangan tampil berlebihan, jangan kelihatan lu misalnya punya duit nih, jangan kelihatan punya duit gitu. Karena Bapak Boa tuh sederhana banget, dia pernah ke daerah atas gitu kayak ke kota, dia pakai baju robek gitu. Terus emak Boa ngomel kan, ih malu-maluin banget, bagian katanya yang baju jelek yang penting kantong banyak, katanya kantong bagus gitu dia. Bagian itu apaan? Biarin. Oh biarin. Aduh susah ya pakai bahasa daerah nih. Iya, oke. Iya kalau Bapak Boa ngajarin untuk hidup sederhana sih. Kalau emak tuh ngajarinnya jangan iri rezeki orang lain. Itu nasihatnya bersambungan sih sebenarnya. Pokoknya sampai Boa segede ini juga Boa diajarin jangan iri sama rezeki orang lain. Dan harus syukurin apa yang didapat gitu. Tapi pengen tahu dulu nih sebenarnya Boa sama ayah tuh sedekat apa sih waktu itu? Aduh jangan, saya sedih Bang. Biar ratingnya naik. Iya. Kita tuh kalau di sini ada yang nangis, ratingnya tinggi. Bang, mas saya kalau nangis suka keterusan, Bang. Gak apa-apa. Jangan dong. Gak apa-apa. Masa pulang ke Cikarang habis dipencet jempol? Sedekat apa Boa sama ayah? Deketnya sih deket banget ya, karena Ibu Boa kan ada 2, Ibu Tiri sama Ibu Boa. Jadi kan di antara anak emak Boa tuh, anak yang ceweknya nggak terlalu deket sama Boa doang yang lebih deket. Paling deket pokoknya Boa tuh ibaratnya apa bahasa ini, ogohan tahu nggak? Manja. Manja. Ya, manja banget gitu. Kayak misalkan Boa sakit, Boa tuh pengen ditemeninnya Bapak Boa gitu. Terus kalau misalkan ada acara apapun di sekolah, Boa pasti minta dibeliin baju baru. Dan harus bapak yang milihin. Terus bapak Boanya juga emang sekhawatir itu sama Boa. Boa kan waktu lulus SMP tuh niatnya mau di pondok pesantren kan. Mintanya di pondok pesantren. Tapi karena dulu Boa sakit-sakitan, bapak Boa nggak ngasih. Dia tuh nggak bisa jauh, kalau misalnya Boa sakit dia nggak bisa jauh dari Boa gitu. Nah, karena kedekatan yang luar biasa sama bapaknya Boa gitu,
Terus ketika ayah harus pergi dipanggil sama Allah gitu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Boa? Sedih banget sih, kayak aduh bang jangan nangis dah. Jangan ya bang, saya malu banget kalau nangis depan umum bang. Menangisi orang tua itu nggak ada yang salah. Iya sih. Jadi jangan pernah menahan air mata untuk orang tua. Iya sih benar. Kayak sedih banget sih, kehilangan banget. Karena yang bapak sesayang itu kan waktu pramuka aja ya. Boa waktu SMP pramuka itu kayak Boa nggak punya apa sih rotan gitu. Nah dia kerja jauh banget, perjalanannya 2 jam buat ke tempat itu. Dia cuma nganterin rotan doang. Yang penting anaknya nggak dihukum. Kayak Boa tuh kalau misalkan lagi kangen sama bapak Boa tuh selalu inget itu, kayak dia tuh sayang banget gitu. Terus juga kalau lagi capek kayak nyari duit gitu kan, kayak coba kalau bapak Boa ada mah gue nggak bakalan nyari duit kayak gini gitu, nggak bakalan, aduh kan jadi nangis lah, nggak mau. Jangan nangis banget. Nggak apa-apa. Makeup saya luntur. Kamu sayang makeup. Iya kayak capek banget, kayak Tisu, kasih tisu. Nah, jangan dikunyah ya, dipakai di sini. dari bawah ya. Iya. Kalau sponsor ya sih basic. Ya kayak kalau misalnya bapak Boa ada gitu, bapak Boa ada nih, gue nggak bakalan ke Cikarang, dari Cikarang ke Jakarta tiap hari motoran gitu kan. Kayak mak gue sakit nih, ada yang jagain gue kalau kemana-mana tuh nggak khawatir gitu kayak. Aduh, jangan nangis bang, malu banget asli. Nggak apa-apa. Oh jadi ibu sekarang lagi sakit gitu? Iya, ibu, emak saya tuh udah sakit-sakitan bang, dia tuh sakit kaki kan, awalnya sakit kaki, cuman sekarang tuh diabetesnya, aduh bang, nggak mau nangis bang, malu banget saya. Oke, oh jadi ada diabetes ya? Iya, tapi baru bukan stadium sih, baru step awal gitu kan. Oke. Emak udah sakit-sakitan gitu kan. Terus kalau misalkan ada bapak Boa nih, mungkin juga orang-orang nggak nyepelein gitu kan. Kadang Boa tuh disuka disepelein sama orang-orang gitu kan. Kalau kan bang malu banget asli. Tapi itu namanya perjuangan hidup Boa. Sekarang kan Boa ini dari awalnya yang Boa disepelein dan segala macamnya sampai akhirnya Boa sekarang ada di titik sekarang menjadi stand up comedian, itu kan adalah perjuangan. Iya sih, cuman kayak itu doa orang tua juga kan, doa dari ayah, doa dari ibu, karena ngelihat perjuangannya Boa gitu kan, dari yang tadinya disepelein sekarang sampai dianggap sama orang-orang. Iya sih bener, kayak bapak Boa tuh masalahnya dia waktu Boa jadi stand up, bapak Boa udah nggak ada gitu. Iya. Jadi Boa suka kayak seandainya bapak gue ada, pasti dia bangga banget nih ngeliat gue masuk TV gitu kan. Biasanya gue masuk angin.